Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah pagi hari ini alhamdulillah cuaca adem ya. Baru saja diguyur hujan di seputaran rumah kediaman orang tua saya di Tasikmalaya ya, di pinggir sawah lega, mepet sawah rumahnya. Insya Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah yang hadir juga masih hidup sehat walafiat dan tentunya berbahagia. Dan kebahagiaan kita langgengkan, yaitu dengan cara istiqomah untuk tetap selalu memelihara kebiasaan baik kita, yaitu berjamaah membaca Al-Quran, berjamaah memahami Al-Quran, berjamaah mengamalkan Al-Quran, berjamaah menikmati Al-Quran, berjamaah menyebarluaskan Al-Quran. Meskipun dalam arti berjamaah yang seluas-luasnya, yaitu masing-masing kita berada di tempat kita berada masing-masing. Tidak dalam artian bertemu dalam pengertian fisik, bertemu dalam pengertian berkumpul, tapi bertemu dalam koneksi internet dari media ataupun dari fasilitas yang kita miliki masing-masing sebagai bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya mencoba untuk membuka lembaran-lembaran materi kajian kita tarbiyah tentang bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini sehingga bahagia itu menjadi nyata, istiqomah menjadi kelakuan kita, kemudian berjamaah menjadi bagian dari ikhtiar maksimal kita. Kita ungkapkan dari dalam qalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'adil Amin. Kesempatan pagi hari ini kita manfaatkan untuk berinteraksi, kemudian kita mencoba untuk memahami berbagai peluang untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas keilmuan kita, kualitas amal kita. Tentunya di dalamnya ada kualitas keberkahan rezeki yang kita miliki, kualitas keberkahan dari keluarga, kualitas keberkahan dari punya anak istri keturunan, dan juga kualitas keberkahan dari lingkungan, serta kualitas keberkahan dari apapun yang menjadi kebaikan di muka bumi ini, kapanpun kita dan dimanapun kita berada, insya Allah. Hari ini saya membaca tadi surat At-Tin, di mana di dalamnya ada salah satu ayat yang menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Pada saatnya manusia akan menjadi dasarnya, keraknya neraka, dan dikecualikan manusia-manusia yang beriman, beramal soleh, kemudian dia mengharap ridho dan kebahagiaan dari Tuhannya. Dan insya Allah kita termasuk yang beriman, kita termasuk berupaya untuk beramal soleh, dan kita berupaya untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sangat rindu kalau suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ke alam akhirat nanti, atau menjelang kematian kita dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita rindu untuk radiyatan mardiyah, untuk Allah ridho, dan kita juga ridho atas keputusan Allah tersebut. Untuk hal itu tentunya kita harus memahami secara benar dari keberadaan kita di muka bumi ini, keberadaan kita di dunia ini. Di mana ada di sini saya menemukan dari materi tentang hakikat manusia itu sendiri yang disebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, yaitu orang yang disebut atau manusia yang disebut insan ini yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna itu seperti apa hakikatnya. Ya, kalau jasmaninya, fisiknya seperti ini, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangannya, ada telinganya, ada matanya, ada panca inderanya. Kalau dilihat dari napasnya, ada kadang kita sehat walafiat, napasnya enak, keluar masuknya, kadang kita batuk, kadang kita juga dalam keadaan mungkin sesak. Ya. Nah, kalau dilihat dari pergaulannya, kita juga bergaul dengan sesama. Kadang ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka, ada yang menyenangkan, ada yang bikin kita enak. Ya, dari kehidupan kita, kita sadari bahwa ada yang dirasakan, ada yang dilihat, ada yang digetarkan, dan ada juga yang didengarkan. Nah, untuk hal itu tentunya kita sudah tidak asing. Dan marilah kita ketidakasingan ini kita ungkapi dengan secara nyata hakikat kemanusiaan itu seperti apa. Yaitu yang pertama bahwa manusia ini sebagai makhluk. Manusia ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Khalik. Makhluk diciptakan oleh yang menciptakan. Kita diciptakan oleh yang menciptakan. Dan tentu tentang hal ini, kita ini ditakdirkan oleh Allah semuanya fitrah. Artinya suci bersih, tidak membawa dosa warisan. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan suci bersih, bersyahadah ketika di dalam perut ibunda kita di usia 120 hari kandungan. Ya, di mana di situ Allah mendatangi dan ruh itu menjawab bahwa Tuhanku hanyalah Engkau ya Allah, bala syahidna. Ya. Dan itu nanti akan diperjuangkan selama di dunia agar Tuhannya itu tetap Allah. Dan ketika berada di alam barzah nanti akan ditanya lagi, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau jawabannya Allah, maka
tamat, berarti selesai, berarti aman. Ya. Tapi kalau jawabannya ragu atau bukan Allah yang jadi jawabannya, maka akan menjadi masalah yang namanya asfala safilin, akan dilemparkan ke tempat yang terhina, yang disebut eh, apa namanya, keraknya neraka, asfala safilin, aspalnya neraka, ya, kecelakaan yang sangat luar biasa, ya, yaitu manusia ini diciptakan dalam keadaan fitrah. Kemudian manusia juga diciptakan dalam keadaan lemah, ya, tak berdaya. Kita mungkin tidak ada yang ingat seorang pun ketika kita lahir. Tapi setelahnya kita dewasa dan melihat bayi yang baru dilahirkan, apalagi yang mungkin punya anak, sempat melihat bagaimana bayi dilahirkan, betapa tidak punya daya upaya ketika itu. Sampai mungkin umur-umur tertentu baru kita menyadari kehidupan kita. Semuanya tidak berdaya, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya, kadang kita sebagai orang tua khawatir tentang anak, ya, khawatir tentang kelakuan bayi umpamanya, khawatir tentang kelakuan anak yang lari ke sana lari ke sini. Kita orang tua khawatir, tetapi sebenarnya Allah yang menjaminnya. Bahkan kalaupun seorang manusia itu yang ditelantarkan di tengah hutan, umpamanya oleh ibu bapaknya disimpan di tengah hutan, ditelantarkan, kalau Allah menghendaki maka bukan tidak mungkin akan menjadi apa namanya, manusia yang sehat segar bugar. Ya, banyak kisah tentang hal itu. Manusia yang ditelantarkan ibu bapaknya disimpan di hutan, bahkan ada yang dipelihara oleh monyet, ada yang dipelihara oleh hewan-hewan yang lain. Nah, tapi kita itu khawatir tentang hal tersebut. Kekhawatiran itu karena kita melihat bahwa manusia itu sangat lemah. Kemudian manusia juga bodoh, ya, dilahirkan itu sebagai makhluk adalah bodoh kalau tidak diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Ya, termasuk Nabi Adam alaihissalam juga, beliau mengaku bodoh, dan ketika beliau merasa bisa, ketika ditanya atau dites oleh para malaikat dan para jin tentang kemampuan dari Nabi Adam ketika sudah diciptakan, maka beliau mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aku ini maha suci Allah, diberdayakan, diberikan ilmu, dan tidak ada kemampuan sedikit pun kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana, sesungguhnya maha suci Allah, aku tidak tahu apa-apa. Innaka alam tanas, kecuali Allah memberikan ilmu kepadaku. Ya. Kemudian manusia juga adalah fakir, artinya tak apa namanya, tidak memiliki kemampuan untuk mandiri. Ya, fakir ini tidak mempunyai kemandirian untuk mandiri. Jadi manusia dalam hal posisi makhluk yang harus kita sadari ada 4 hal. Yang pertama fitrah, suci. Jangan sampai berperasaan bahwa kita lahir dari orang yang berdosa. Tidak. Meskipun, mohon maaf, umpamanya ada yang lahir dari hasil perjinahan atau mungkin ada yang bapaknya tidak jelas, ya seperti musim saat ini, ya, maka yang lahir itu bayi tetap suci. Jadi tidak ada yang namanya anak haram. Yang ada itu bapak yang ibu yang haram, yang haram jadah, ya. Jadi anak itu anak yang suci. Ya. Kemudian kita pastikan kita itu lemah waktu kita lahir, kemudian kita juga bodoh, sehingga kita perlu belajar. Sampai dengan saat ini, mudah-mudahan kita termasuk yang mengaku bodoh untuk terus-terusan belajar. Saya menyampaikan bukan berarti saya sudah bisa, tapi saya justru membuka-buka supaya ketika saya menyampaikannya bil hikmah wal mau'idatul hasanah, maka saya belajar terus bagaimana cara menyampaikan. Di samping saya juga dengan cara menyampaikan seperti ini bisa mendapatkan feedback, bisa mendapatkan masukan ataupun bisa mendapatkan ilmu seiring dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan lebih banyak. Jadi ketika kita mengajarkan, maka kita akan mendapatkan pelajaran lebih banyak. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, bersyukur itu menyampaikan sesuatu yang nikmat, menyampaikan pelajaran, berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, maka la azidannakum, akan ditambahkan yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Ya. Kalau kita kadang merasanya kalau berbagi itu ya makanan, minuman, uang, ya.
Enggak, sebenarnya berbagi tidak hanya sebatas barang, tidak hanya sebatas harta, tapi termasuk berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi kisah, berbagi ilmu. Insya Allah. Jadi 4 hal yang harus dipahami ketika kita diposisikan sebagai makhluk, yaitu berada dalam keadaan suci, kemudian kita sangat lemah, kemudian kita juga bodoh, dan kita tak mampu mandiri. Ya, jika menjadi makhluk itu tak mampu mandiri atau fakir. Kemudian berikutnya, manusia ini diciptakan oleh Allah dimuliakan. Ya, jadi posisi manusia ini dimuliakan. Manusia dimuliakan dengan cara apa? Ditiupkan ruhnya langsung oleh Allah. Jadi yang meniupkan ruh kepada jasad manusia itu adalah Allah. Dan Allah menemui ruh pada saat itu dan Allah bertanya, apakah Tuhanku ini aku? Nah, maka kata si jabang bayi waktu itu nyebut bala syahidna. Ya, sebelum dimasukkan ke dalam jasad janin. Ya. Jadi si ruh ini suci. Si ruh ini adalah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ini adalah posisinya dimuliakan. Kemudian manusia ini memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan manusia? Yaitu oleh Allah langsung fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan setelahnya hidup, diilhamkan fujur dan takwa, kecenderungan untuk berbuat jahat atau kecenderungan untuk berbuat baik. Ya, itu diberikan kecenderungan seperti itu. Kemudian, nah ini yang luar biasa, yang kadang kita mungkin tidak menyadari bahwa yang namanya Allah itu memuliakan manusia dengan cara ditundukkannya alam semesta ini untuk manusia. Ditundukkan. Jadi kalau ada kita yang beranggapan bahwa di sana ada pohon yang ada hantunya, ada siluman yang nggak bisa kita taklukkan, itu adalah kesalahan besar. Ingat, manusia adalah yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak terbantahkan. Dari berbagai kisah, terutama kisah para nabi dan rasul, bahkan ya kalau yang di puncaknya kejayaannya Nabiullah Sulaiman alaihi salam, beliau menaklukkan semua makhluk. Ya, disebut menaklukkan tuh mampu mengendalikan kondisi makhluk. Tetapi pada saat yang sama Sulaiman juga diperlihatkan bahwa dia itu sangat fakir, tidak bisa dia menghidupi makhluk. Mana buktinya? Ketika Nabi Sulaiman sesumbar bahwa aku hari ini akan mencukupi semua kehidupan makhluk Allah. Maka datanglah impun. Impun itu ikan-ikan kecil ya yang ada di lautan. Kemudian berkumpul mereka. Mana Sulaiman rezeki untuk kami hari ini? Maka oleh Sulaiman ditaburkanlah makanan untuk impun itu. Apa yang terjadi? Makanan sudah habis, impun belum kebagian semua. Masya Allah. Ini sebuah apa namanya iktibar, sebuah wanti-wanti kepada kita. Jangan sesumbar dengan yang kita mampu. Kita ini fakir, kita ini tak berdaya, kita ini tidak punya kemampuan, kita itu tidak mandiri. Jadi Nabi Sulaiman saja yang sesumbar akan menghidupi semua makhluk di alam dunia ini yang ciptaan Allah, baru diuji dengan satu jenis ikan yang namanya ikan kecil, ikan impun ya di lautan, maka tidak mampu Nabi Sulaiman menjamin dengan harta yang dimilikinya. Sudah habis di gudang semua yang ada itu ditabur ke lautan untuk ngasih makan impun, maka impun pun belum habis belum selesai impun makan, makanan sudah habis. Artinya apa? Kecil sekali kemampuan manusia. Nah, jadi yang pertama sebagai makhluk dengan ciri atau karakter berada dalam keadaan suci, lemah, bodoh, dan tidak mandiri. Kemudian manusia ini dimuliakan Allah dengan ditiupkan ruh langsung Allah, memiliki keistimewaan ya, memiliki keistimewaan yang tadi diberikan ilmu, kemampuan, akal ya kalau bahasa kitanya untuk membedakan mana baik, mana benar, mana buruk, dan ditundukkannya alam untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sekarang merasa ada yang kesulitan dengan hidup di alam dunia ini, padahal dia masih berada di alam dunia, itu adalah kesalahan besar. Karena Allah Maha memberikan kepada manusia apapun di alam dunia ini. Termasuk memanfaatkan peluang untuk bekerja sama, bermitra dengan orang lain. Kalau kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak punya apa-apa, maka menyediakan dirilah untuk berbagi tenaga dengan orang-orang yang
mampu. Contoh kecil, ketika kita tidak punya garapan tanah untuk bertani umpamanya, atau untuk bercocok tanam, maka bukan tidak mungkin kita datangin yang punya lahan, yang punya tanah, barangkali diizinkan untuk memanfaatkan lahannya untuk kita bercocok tanam. Itu kenyataannya bahwa saat ini betapa banyak lahan kosong yang tidak termanfaatkan. Karena apa? Karena ternyata yang punyanya tak sanggup lagi untuk mengelola. Yang punyanya orang kota yang kaya raya, punya tanah di kampung, kemudian tanahnya itu tidak digarap, kemudian dia juga mau mengupah tidak mampu, akhirnya tanahnya itu nganggur. Nah, kalau bagi orang yang kreatif yang punya keyakinan bahwa Allah memberikan kesempatan, maka tidak ada salahnya mendatangi orang kaya tersebut yang punya tanah atau yang punya lahan, kemudian dia melakukan upaya untuk bekerja sama. Saya yang nanamin, nanti kalau panen bagi dua umpamanya, atau mungkin dia melakukannya dengan cara sukarela sehingga dia akan mendapatkan keuntungan dari yang dia tanam di tanah orang tersebut. Masya Allah, ini sebuah keniscayaan. Jadi tidak ada bagi manusia itu alasan untuk tidak berkarya, tidak berdaya. Sekarang saya paling sering menemui kenapa kamu tidak bercocok tanam? Ya, mau tanam di mana? Saya tanah pun nggak punya. Kamu masih berdiri nggak di atas tanah? Masih. Nah itu tanah punya siapa? Yang kamu berdiri punya siapa? Punya orang. Lah, kamu sekarang bisa berdiri di atas punya orang itu. Kenapa kamu juga tidak kembangkan menjadi yang mampu bercocok tanam di tanah-tanah tersebut? Di mana kita juga mungkin berjalan dari satu kota ke kota yang lain, yang kita injak itu bukan tanah kita. Yang kita menaik kendaraan, naik motor atau naik mobil, itu bukan tanah kita, tanah orang. Ya, tapi kenapa kita kadang ketika kita pada sampai satu titik, kita kadang merasa buntu, merasa mentok karena kita tidak punya lahan. Padahal lahan nganggur demikian banyak. Nah, ini ajakan ya bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudara, sahabat dinten sekalian yang merasa tidak punya lahan, maka bekerjasamalah, bermitralah, bersilaturahimlah dengan orang-orang yang punya lahan. Yang punya lahan, demikian juga sebaiknya. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka lakukanlah upaya untuk mengoptimalkan lahan. Bisa jadi dengan mengupah atau mungkin memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggarap. Dengan perjanjian yang harus rapi. Karena tidak sedikit, mohon maaf ya, diberikan kesempatan, ujung-ujungnya diambil alih, dan ketika kita mau memanfaatkan lahan itu, kita malah harus mengeluarkan biaya untuk pengusiran. Itulah yang terjadi di negeri kita, ya, di sekitar. Yang ketiga, jadi yang pertama itu manusia itu makhluk, dan yang kedua manusia itu dimuliakan. Kemudian yang ketiga, manusia itu dibebani, artinya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya hanya dua, yaitu ibadah dan menjadi khilafah, menjadi khalifah di muka bumi. Ibadah dan khalifah. Ibadah kepada Allah, khalifah dengan sesama penduduk bumi. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Disinilah banyak yang gagal. Banyak yang beribadah tapi tidak kepada Allah. Kemudian disuruh menjadi khalifah di muka bumi, malah salah, malah dia jadi pengusaha, jadi penguasa, jadi semena-mena. Padahal yang namanya khalifah itu menciptakan kemakmuran bersama, bukan menjadi penguasa. Ya, begitu. Jadi memanfaatkannya untuk kemakmuran bersama. Jadi manusia ini dibebani atau diberikan tugas untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika beribadah kepada Allah ini, dia memanfaatkan potensi yang ada di alam dunia ini, di atas bumi ini, dengan menjadi khalifah, khalifatullah fil ar. Ya, itulah yang disebut dalam perintah Allah, dan disampaikan bahwa tugas itu diemban oleh Nabi Adam alaihissalam, dalam hal ini manusia, bukan oleh malaikat dan bukan oleh iblis. Yang menjadi khalifah di muka bumi adalah manusia. Nah, berikutnya adalah poin keempat, bahwa manusia itu tadi disampaikan dimuliakan dan bebas memilih, mau beriman mau kufur, itu bebas manusia. Jadi Bapak Ibu, sahabat dinten sekalian, jangan sampai merasa bahwa kita dipaksa ketika beribadah. Tidak, tidak ada yang memaksa. Jangan sampai merasa dipaksa ketika kita harus tunduk taat kepada Allah. Tidak, itu adalah karunia. Ketika kita merasa senang, merasa bahagia, merasa tentram ketika beribadah kepada Allah, maka itulah kebahagiaan.
Nah, termasuk mungkin bagi suami istri nih, ketika suaminya meminta sesuatu kepada istrinya, istri jangan sampai menganggap itu sebagai beban. Itu adalah sebagai bagian dari keimanan, ujian keimanan. Nah, yang lagi rame kalau saya udah bahas. Kalau suaminya kawin lagi, Pak gimana katanya? Apakah itu adalah beban atau apakah itu ujian? Saya bilang itu ujian karena kamu selama ini mengabaikan apa yang menjadi tugasmu. Artinya apa? Bagian dari yang harus dijadikan ujian keimanan. Apakah kamu akan bersyukur ketika suamimu menikah lagi ataupun kamu akan kufur? Nah, ini kalau Inggris kalau udah nikah lagi itu katanya. Karena apa? Ya itulah jiwa seorang perempuan itu. Kemarin saya diskusi ini dengan salah seorang sahabat Dinten ya yang alhamdulillah berkunjung ke rumah saya. Nah, jadi Pak itu dosa nggak kalau suami itu nikah lagi? Saya bilang tidak. Nah, yang dosa itu menyakiti istri. Jangan lupa. Jadi yang namanya suami menikah lagi itu tidak dosa. Yang dosa itu menyakiti istrinya. Ya, istrinya bukan istri orang. Ya, ya. Jadi artinya apa? Itulah yang sekarang terjadi. Banyak orang yang menikah lagi, tapi istrinya jadi sakit hati. Itu dosa, dosa menyakiti istri. Tapi kan boleh. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada Rasulullah, katakan kepada umatmu Muhammad bahwa ada satu yang tidak aku sukai barang, yang itu adalah halal yang namanya tolak. Jadi kalau istri dimadu itu jangan minta tolak ya, karena ada barang yang tidak disukai Allah tetapi halal ya. Jadi kudu kumaha tuh, mawas diri, introspeksi. Ini bagi yang sudah kelanjur suaminya punya yang baru ya. Tapi bagaimana kalau yang belum? Cegah semaksimal mungkin dengan kemampuan yang dimiliki oleh ibu-ibu. Ya, bagaimana caranya? Jangan menjual orang lain. Jangan menjual, anak kita sudah banyak. Nah, jangan. Katakanlah, harus apa yang aku lakukan agar kamu tidak menikah lagi. Itu enteng kan, Bu ya? Ya. Gampang ngomongnya, saya. Kang Ahmad, Kang Agus. Ya. Bagaimana kalau untuk suami? Ketika ada istri diajak ibadah tidak mau, diajak untuk berbuat baik tidak mau, diajak silaturahim hese, diajak kali itu kali mager. Gimana itu? Nah, itulah ujian bagi suami. Jangan lupa, itu ujian bagi suami. Tidak bisa meyakinkan istri supaya bisa diajak bersilaturahim. Tidak bisa meyakinkan istri supaya diajak bercengkrama dengan orang lain, belajar, ataupun mencari ilmu atau ikut pengajian. Masya Allah. Jadi kita harus cek ke dalam diri kita. Ternyata di sini disebutkan bahwa bebas memilih manusia itu dalam beribadah. Tapi jangan lupa, bebas memilih itu hanya dua ukurannya. Pilihan kita dalam rangka keimanan atau pilihan kita dalam rangka kufur nikmat. Nah, itulah pilihan. Kita dikasih makanan enak, lezat, tapi ada unsur yang haramnya. Ada katakanlah zatnya yang haram dari unsur minyak babi. Pilihan bagi kita apakah dimakan atau tidak. Itu keimanan akan diujinya. Apakah kita akan tetap iman atau kufur. Nah, demikian juga ketika ada rezeki, ini halal atau haram, hasil korupsi, hasil maling, hasil manipulasi, nah, apakah mau diambil atau tidak? Ujiannya ada dalam diri kita, itu iman atau tidak, mau bersyukur ataupun kufur. Ya, ada keuntungan, tapi dengan cara merentenkan. Nah, menjadikan uang itu berbunga-bunga atau menyimpan di bank supaya mendapatkan bunga atau berbisnis riba dipatok keuntungan harus sekian persen atau meminjamkan uang kepada orang lain dipatok diberikan ketentuan 10% ya nanti dikembalikannya. Nah, itu juga ujian bagi keimanan ya, apakah kita mau ngambil keimanan atau mengambil kekufuran. Alhamdulillah ya. Jadi ini manusia ini bebas memilih. Kemudian poin kelima, manusia itu ya hakikatnya memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab itu akan punya konsekuensi. Manusia yang bertanggung jawab dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Ya, perbuatan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan dan ujung-ujungnya pertanggungjawaban kita hanya akan ada di dua tempat, yaitu akan ke neraka atau ke surga.
Ya, sekali lagi, manusia ini mempertanggungjawabkannya di depan Allah nanti adalah hanya dua kemungkinannya, masuk surga atau di neraka. Ya. Apakah kita ketika akan diadili itu ke surga dulu baru divonis masuk neraka? Tidak. Kita berada di padang mahsyar, kemudian dari padang mahsyar kita akan melewati suatu asy-syiratal mustaqim, di bawahnya adalah api neraka yang menyala-nyala dan di seberangnya adalah surga. Apakah kita lolos nyebrangnya ke situ atau tidak? Lolos atau tidaknya sangat ditentukan dengan asy-syiratal mustaqim di dunia. Apakah dia berada di jalan yang lurus istiqomah di dunia? Kalau lurus istiqomah di dunia, maka secepat kilat akan sampai langsung nyebrang ke surga dari padang mahsyar. Ya. Tapi kalau seandainya di dunia ini banyak bulak belok, banyak korupsi, manipulasi, kalau pegawai negeri itu bikin SPJ fiktif lah, bikin kwitansi palsu, ya. Nah, itu kan kelakuan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pemborong, dengan mitra yang ujung-ujungnya kong kali kong untuk berbagi, ada cashback, ya. Kemudian ada janji-janji gitu ya. Nanti kalau hajat aku yang nanggung, kata pemborongnya kepada PNS atau kepada ASN. Loh, apakah ada yang begitu? Wih, wakeh, banyak sekali yang kelakuan seperti itu. Ya, boleh kita lihat bahwa sekarang yang tertangkap kemarin ya ada lagi ya Gubernur Kalimantan Selatan tertangkap lagi. Ternyata bagian-bagian dari membuat kerjasama dengan para pemborong yang sekaligus juga pembohong ya, para mitra-mitra kerja yang ujung-ujungnya proyeknya itu dikerjakan tetapi tidak sesuai kualitasnya, dikerjakan tapi tidak memenuhi standar-standar yang ditetapkan. Akhirnya apa yang terjadi? barang atau uh, barang atau hasil pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kriteria ketahanannya, mungkin daya dobrak dari hal-hal yang sifatnya bencana, dan akhirnya menimbulkan bencana bagi banyak orang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ternyata uang ataupun dana yang untuk mengerjakan proyek itu sebagian dialokasikan untuk Pak Gubernur, untuk Pak Kadin, untuk Pak Kepala Dinas, untuk Pak Kepala Biro. Oleh siapa? Oleh para pemborongnya. Di samping pemborong sendiri ngambil lebih dari yang dijatahkan. Itulah kelakuan dan sekarang populer dengan istilah operasi tangkap tangan berupa ditemukannya uang cash. Karena kalau ditransfer akan ketahuan oleh OJK ataupun PPATK akan ketahuan aliran dananya kemana. Tapi kalau dibawa dalam koper tidak ketahuan. Tapi jangan lupa Allah boten sare, Gusti Allah boten sare ketahuan, ngasih tahu tuh kepada para petugas-petugas yang hatinya bersih, berteriak kepada Allah, ya Allah, ini rakyat ini kok banyak yang sengsara. Katanya negeri ini adil makmur, katanya negeri ini subur makmur ya, tapi ternyata rakyat banyak sengsara, nyari kerja susah. Mohon maaf, nyari kerja susah tuh bagi rakyat ya, bagi anak presiden mah, bagi anak menteri nggak susah ya. Nah, ini harus jelas juga, jangan sampai saya menyebut susah nyari kerja. Enggak kok, aku gampang nyari kerja kok, gitu lah. Gampang jadi wapres, jadi gubernur, jadi wali kota kan gampang gitu ya. Bagi anak pejabat, kalau bagi rakyat susah we gitu ya. Di samping mungkin ada juga yang berhasil. Nah, ini artinya apa? Kita harus paham bahwa ketika ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai manusia, maka akan dua muaranya. Kalau seandainya dua muara ini disadari, maka tidak akan terjadi manipulasi, tidak akan terjadi korupsi, tidak akan terjadi kolusi, tidak akan terjadi nepotisme di negeri ini. Jadi, yuk kita syukuri hari ini, kita mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari apa yang saya baca di dalam materi tarbiyah hari ini, yaitu bahwa manusia itu secara hakikat yang pertama sebagai makhluk yang tak berdaya, bodoh, kemudian dia suci dan dia tidak mandiri. Kemudian yang kedua adalah manusia ini dimuliakan, ruhnya ditiupkan langsung oleh Allah, memiliki keistimewaan yaitu diberikan akal pikiran, kemudian ditundukkanlah yang namanya alam semesta ini untuk manusia. Kemudian yang ketiga, manusia ini dibebani dengan tugas yaitu ibadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian yang keempat, bebas memilih. Ya,
bebas memilih mau kufur mau iman, terserah dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan yang kelima adalah manusia akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat nanti, di mana konsekuensinya akan ada cuman ada dua pilihan, yaitu masuk surga atau masuk neraka. Naudzubillah kalau sampainya kita harus masuk neraka. Yuk kita sadari sepenuhnya bahwa yang namanya kecenderungan hakikat kemanusiaan harus kita pahami. Dan itulah makna dari laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Kita harus pahami bahwa manusia diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berbahagia kalau masuk surga dan akan terkena azab Allah ketika masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sadar bahwa kita bodoh, kita fakir, kita juga suci dan kita lemah. Kita juga sadar bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan alam dan segala isinya sehingga kita makin optimis dalam kehidupan. Kemudian kita juga menyadari bahwa kita ini diistimewakan dengan diberikan kejembaran, diberikan kemampuan akal untuk membedakan mana benar mana salah, untuk senantiasa kita pada saatnya beribadah, kemudian kita menjalankan tugas kehalifahan secara baik, kemudian kita juga mampu untuk tetap berada istiqomah dalam keimanan, dijauhkan dari kekufuran, dan kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa merindukan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, kemudian kita dijauhkan dari api nerakanya. Dan kita bermohon kita juga jadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah. Kita juga mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas diri kita sehingga kita menjadi orang yang soleh-soleha dan kita diwafatkan husnul khatimah. Pada saatnya kita akan dipanggil dengan panggilan indah dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukkan ke dalam kelompok abdinya, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan, dan tentu saja dari yang bisa kita bahas pagi hari ini ada hal-hal yang mungkin akan didiskusikan, dipersilakan melalui Japri atau melalui grup kita. Jangan segan-segan untuk menyampaikan, jangan segan-segan untuk berbagi, termasuk berbagi pertanyaan, berbagi kisah, berbagi cerita, dan ujung-ujungnya kalau memungkinkan berbagi bukunya. Kalau mendapatkan bukunya, silahkan untuk berbagi. Dan insya Allah kita akan sama-sama. Yuk kita bahagia, istiqomah, berjamaah, baca Quran, dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dulu.